Shalom anak-anak kami yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kami berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Tuhan tetap memberkati. Sebelum kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana pada hari ini sebentar lagi anak-anak KKR akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Beginilah karena firman Tuhan. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami KKR yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam judul perikop di Taman Getsemani dalam tema Yesus berdoa. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kenapa Yesus berdoa? Karena Yesus berdoa karena dia sebentar lagi akan ditangkap dan disalibkan di atas kayu salib. Untuk apa Yesus disalibkan di atas kayu salib? Untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Oleh karenanya Tuhan Yesus mau menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Allah Bapa. Karena Allah Bapa yang berkuasa atas kehidupan Tuhan Yesus. Sampai berapa kali Yesus berdoa di Taman Getsemani, nakku? Sampai 3 kali, benar. Apa isi doa Tuhan Yesus? "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Jadilah kehendak-Mu. 3 kali Yesus berdoa. Ada ketakutan, ada rasa sedih di dalam diri Tuhan Yesus karena kesengsaraan yang semakin dekat. Yesus hanya memilih untuk berdoa, bukan melawan, tapi dia menyerahkan kehidupannya, pasrah, berserah sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan.
Allah Bapa surgawi. Labo praten nasi jadi, tapi praten dibata. Tuhan Yesus taat kepada kehendak Allah Bapa. Tuhan Yesus mau melakukan kehendak Allah Bapa supaya kita manusia yang berdosa mendapatkan apa, nakku? Benar, keselamatan, keterkelinan ibas Yesus Kristus nari. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada hari ini supaya anak-anak kami KKR berdoa kepada Tuhan Yesus. Kalau ada masalah-masalah, contohnya mungkin ya, ada orang tua kita yang sakit, anak-anak kami harus berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit orang tua kita, atau kita sendiri pun yang sakit, kita berdoa supaya Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit kita melalui makanan, minuman, dan obat-obat yang kita makan. Ingatlah anak-anak kami, berdoa adalah kekuatan kita. Berdoa adalah kekuatan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ertoto emo gegeh kala situ. Percaya kita dengan doa kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mendengarkannya dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita yang jadi. Oleh karenanya, tetaplah kita rajin berdoa. Jangan pernah lepaskan diri kita dari doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Jadi itulah karena firman Tuhan yang menguatkan kita supaya kita tetap menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Supaya kita tetap rajin berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajari anak-anak kami KKR untuk rajin berdoa. Berkati kehidupan semua anak-anak kami KKR. Supaya mereka tetap sehat bersama dengan orang tua. Begitupun dengan guru-guru kami KKR. Tuhan tetap memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.